Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyraful khaliqati 'ajaman wa 'araba. Wa azkahum hasaban wa nasaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya hanya milik Allah yang tidak ada henti-hentinya memberikan beraneka macam ragam nikmatnya kepada kita. Terutama ada nikmat yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta isinya, yang menjadi penggerak dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat sehat walafiat yang menjadi asbab kita bisa melangkahkan dua kaki, mengayunkan dua tangan dari masing-masing rumah menuju ke Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat yang paling mulia, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa dihitung satu persatu, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman-Nya, apabila kamu mau mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakin tidak akan bisa dihitung walaupun pakai alat yang hebat, pakai alat yang canggih. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa mensyukuri nikmat-Nya, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangan-Nya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada seorang insan yang paling mulia, manusia yang paripurna, yang menjadi qudwah kita, yang menjadi uswah hasanah kita fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik dalam tutur katanya, perbuatannya, dan juga akhlaknya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pantas dan layak menyandang sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Saya sebagai khatib berwasiat terhadap diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Juga berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya, baik yang haram, yang makruh dan yang syubhat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Makna takwa ada yang memaknai takut. Dalam artian takut dengan siksa-siksa Allah, dengan azab Allah. Ketika kita merasa takut dengan azab Allah, pastinya kita mau melaksanakan perintah-perintahnya. Seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan laksanakan. Karena ibadah itu ada ibadah yang berat, ada ibadah yang capek, bahkan ada ibadah yang sakit, ada ibadah yang nikmat. Apa yang disebut ibadah yang berat? Di antaranya sholat yang 5 waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta pertolonganlah kamu sekalian kepada Allah. Bis-sabri ay bis-shaumi, dengan melaksanakan puasa, was-sholati, dan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam artian yang ada di dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu sholat disebut ibadah yang berat? Tidak sedikit orang Islam yang mampu menurunkan pasir 1 ton, naikkan batu bata 1 kol desel, tetapi ketika mengangkat 2 tangan untuk takbiratul ihram tidak mampu. Itu tandanya sholat berat. Mampu mengangkat semen sampai 2 sak, ya, diangkat dengan 2 tangannya, tapi ketika mengangkat 2 tangan untuk takbiratul ihram sangat berat. Jamaah rahimakumullah. Ada ibadah yang capek, apa? Di antaranya ibadah haji dan umrah. Tawaf keliling Ka'bah, sa'i bainas Safa wal Marwah, melontar jumroh, baik jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, wukuf di padang Arafah. Sepertinya main-main, tapi ibadah. Termasuk arkanul hajj dan wajibatul hajj. Ada ibadah yang sakit, yaitu disunat. Termasuk ibadah yang sakit. Contohnya tidak ada bapak-bapak yang disunat 2 kali. Kemudian ada ibadah yang nikmat, yaitu nikah. Maka jamaah rahimakumullah, semua ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam akhir ayat ini yang sering khatib sampaikan, janganlah engkau mati, firman Allah, kecuali mati dengan membawa iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencapai keselamatan dan kesejahteraan, menuntut kemuliaan dan kehormatan. Begitu juga menolak bahaya dan kecelakaan, menyingkirkan kesusahan dan kesengsaraan. Semua itu harus dijalankan
dengan mengikuti sebab-sebabnya. Yang di dalam ilmu pengetahuan umum disebut sunanul kainat, yakni pelaturan atau perjalanan alam. Dan menurut pengertian ahli agama disebut sunanullah fil khalqi, yakni peraturan Allah pada makhluknya. Seperti contohnya kenyang. Tidak ada pada orang lapar melainkan dengan melalui makan. Maka makan itulah menjadi sebab untuk mendapat kenyang. Atau seperti pandai, tidak ada pada orang bodoh melainkan dengan melalui belajar. Begitu juga orang yang ingin mendapat laba dan untung harus melalui perniagaan atau perusahaan. Maka makan, belajar, dan berniaga itu adalah menjadi sebab-sebab untuk mendapatkan kenyang, pandai, dan untung. Kalau orang ingin kenyang, ingin pandai, dan ingin mendapat untung, tetapi tidak mau menjalankan sebab-sebabnya, yaitu makan, belajar, dan berniaga, maka itu dinamakan orang itu berangan-angan dan sudah melanggar sunanullah fil khalqi. Orang itu tidak diberikan kecukupan dan taufik bagi angan-angannya. Kata seorang ahli pujangga yang terkenal, Syekh Abul Atahiyah, beliau berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas sapinata la tajri alal yabasi. Yang artinya, engkau mengharap keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya, bahwasanya kapal itu tidak berlayar di atas dataran kering. Di dalam perkara menempuh dan menjalani sebab-sebabnya itu, tidaklah Allah memandang dan membeda-bedakan antara Islam, ahlul kitab, atau orang kafir. Siapa saja yang menempuh dan melalui sebab-sebab yang Allah telah sediakan untuk sesuatu keperluan itu, maka tentulah ia akan sampai kepadanya atau mendapatkan tujuan cita-citanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwasanya segolongan orang Islam bertemu dengan segolongan orang Yahudi dan Nasoro. Lalu orang Yahudi berkata kepada orang Islam, kami lebih baik daripada kamu karena agama kami ada sebelum agamamu. Begitu juga kitab dan nabi kami. Kami pengikut agama Nabi Ibrahim dan tidak bakal masuk surga melainkan orang-orang Yahudi. Lantas orang Nasoro berkata juga seperti itu. Maka dijawab oleh orang-orang Islam, kitab kami adanya sesudah kitab kamu. Begitu juga nabi dan agama kami. Sesungguhnya kamu diperintah buat mengikuti kami dan meninggalkan perkara kamu. Oleh sebab itu, kami lebih baik daripada kamu. Kami pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Tidak bakal masuk surga melainkan orang-orang yang mengikuti agama kami. Angan-angan kosong dari semua golongan itu, baik orang Islam atau ahli kitab, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 123-124. Laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Yang artinya,
Tidak berguna angan-angan kamu orang-orang Islam dan juga angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ia akan dibalas dengan itu. Dan tidak akan ia dapat seorang pun yang mengurus dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan dari kalangan laki-laki atau perempuan, padahal ia mukmin, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun amalnya. Maka teranglah bahwa semata-mata angan-angan tidaklah berguna. Yang berguna dan sangat perlu bagi pemeluk agama, khususnya agama Islam, ialah iman yang benar yang dapat menguasai nafsu serta bersih dari segala macam-macam syirik dan amal perbuatan yang dapat membuat baik keadaan manusia di atas dasar iman yang sahih dan amal-amal yang soleh. Inilah hendaknya kita perjuangkan cita-cita kita dengan melalui sunanullah bil khalqi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita kepada maksud yang dituju dengan taufiknya, yakni kita diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi dawwa'a qulubal khaifin bimasabihi unsih wa bawwa'a himamal 'arifina maqasidal 'izzi min qudsih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qadirul ladzi la malja'a illa ilaih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu liyuqirral haqqa ala qawa'idi arkani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mufina bi'aqdi dhimmatihi wa imani. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha faqad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Waradallahumma an ashabihi wa qurbatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام في فلسطين وانصرهم على عدوهم أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن